Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berli dari kelas 11 6 akan melakukan vlog video berjudul Hoax adalah Keburukan. Setelah kita menonton video yang saya tampilkan sebelumnya, kita tahu bahwa pengaruh hoax dalam sebuah berita itu sangatlah besar. Jadi kalau misal ada satu kejadian yang kita nggak tahu nih, mungkin bisa mengubah alur dari itu sendiri. Terus masyarakat kita juga minim literasi kalau dalam menjelaskan suatu berita. Tidak disaring dulu, dibaca gimana kronologinya, tidak dipikirkan dulu gimana kan. Makanya harusnya masyarakat ini butuh namanya lebih literasi itu dalam mungkin di masyarakatnya sendiri, lembaga masyarakat, atau bagi pelajar harus lebih tingkatkan lagi ya nilai literasinya agar lebih berharga kan dalam sebuah masyarakat. Terus juga kan pengaruhnya ini kan besar ya. Oleh karena pengaruhnya yang besar itu, maka sekali lagi kita kalau menyebar sebuah berita itu harus dilihat secara cermat dulu, diperhatikan apakah ini informasinya benar atau ada yang kurang, ada yang salah ya, baru kita mempublis tapi dengan versi yang berbeda. Terus juga kalau selain merugikan orang lain, kita juga mendapatkan dosa kalau menyebar berita hoax ya, seperti Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 13. Dalil tentang berita hoax ini sudah dijelaskan di Al-Quran pada surah An-Nur ayat 11 sampai 13 yang berbunyi innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli rimin mahtasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu lahum minhum azabun azim laula iz sami'tumu zanna mu'minuna wa mu'minati bi anfusihim khairu wa qalu hadza siratun mustaqim laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada in wa iz lam ya'tu bi syuhada.
Dalam surah An-Nur ayat 11-13 memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira bahwa berita buruk itu bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa yang di antara mereka mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka masuk ke dalam pandangan Allah ialah orang-orang berdusta. Oke, dari ayat ini mungkin kita dapat disimpulkan kalau orang yang menyebarkan berita bohong itu mungkin dipandang Allah sebagai orang yang berdusta, karena mereka menyampaikan informasi secara tidak pasti, yang dimana itu sama saja dengan fitnah, yang dimana fitnah itu sama dengan lebih kejam dari pembunuhan. Oh, tentang itu ya. Mungkin ada berbagai faktor mengapa ada orang yang membilang berita hoax itu dianggap benar. Mungkin pertama ada faktor gengsi. Kenapa gengsi? Ya karena ada orang yang gak mau disalahkan. Padahal manusia itu ada tempat benar dan salahnya ya. Lalu yang kedua itu mungkin ada ada orang yang kayak mereka percayai, entah teman terbaiknya atau keluarga, yang walau mereka memberikan berita hoax dia tetap percaya aja, dan malahan dia lebih menyebarkan berita gitu. Dan lalu yang terakhir ini ialah orang yang memiliki efek Dunning-Kruger. Apa itu Dunning-Kruger? Orang yang ketika dijelaskan sesuatu, tapi orangnya itu lebih berprinsip pada pilihan mereka sendiri atau topik mereka sendiri. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang jelaskan kebenaran, tapi dia lebih dulu berpikir berita hoax dan bodohnya dia percaya, ya gimana lagi ya, sudah terima, nggak bisa ditolak. Gitu manusia pak, kalau nggak bisa, kita nggak bisa menegur ya, kita juga bisa menegur orang lain, soalnya diri sendiri aja susah ditegur. Lalu saya akan menjelaskan 4 tips bagaimana kita bisa menghindar dari berita hoax. Menurut dari situs komdigi.go.id, ada 4 cara untuk menangkal berita hoax. Pertama, hati-hati dengan berita provokatif atau judul berita provokatif. Biasanya yang judul-judul gini ini seperti menunjuk ke pihak tertentu, itu harus diwaspadai dulu, soalnya kalau saja itu tujuannya hanya untuk merunduk seseorang atau atau merendahkan seseorang. Terus yang kedua itu cermati alamat situs yang kita lihat di internet, situs berita. Terdapat 43.000 situs berita di Google yang terverifikasi situs resmi yang terverifikasi hanya kurang dari 300 situs saja. Artinya banyak puluhan ribu situs yang memiliki potensial bau hoax. Lalu yang ketiga ini, cermati fakta dulu. Lihati dulu faktanya mau kayak gimana, apakah faktanya beneran atau dari polisi setempat atau dari KPK, tergantung
kasus yang sedang dialami saat ini. Lalu yang terakhir, yang nomor 4 ialah cek keaslian foto. Jika di sebuah berita ada terpajang sebuah foto, lihati dulu, oh ini apakah ini benar ini, atau ini cuma ambil foto dari tahun dulu, cuma diedit bagus-bagus biar jadi foto sekarang terlihatannya. Kita nggak tahu, kita lihat dulu orangnya kayak, oh ini benar aja nih, oh ini benar nih beritanya nih, saya percaya begitu itu. Dan untuk opsional ada nomor 5, yaitu ikuti diskusi atau grup di Facebook atau grup di anti hoax. Contoh salah satunya itu di Facebook, namanya forum anti fitnah, hasut dan hoax. Di situ itu menjelaskan berita, menyanyikan berita-berita dan saling berdiskusi apakah berita ini hoax kah, atau yang benar kah, atau ini berita mudah disaring itu. Dan lalu saya akan menceritakan satu buah berita yang hoax tapi tidak betul-betul hoax. Kasus itu ialah the justice for Audrey. Seperti yang tahu ya, dulu tuh kasus itu kan pernah booming di Indonesia ya tahun 2019 dengan tagar Justice for Audrey. Itu kan ya awal dari pembulian besar-besaran oleh 12 siswa namun yang mengaku cuma 7. Itu kan bulinya dulu itu mana bully berat katanya kan dulu, seperti ditendang, itu didorong ke aspal, sampai paling parah alat kelaminnya itu pernah dimasukkan sesuatu. Tapi setelah dicek polisi, setelah cek kesebuahan kesehatan, ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Audrey memang dibully, tetapi dia dibulinya itu gak begitu keras. Dia cuma diejek di media sosial saja, tidak sepenuhnya kayak kekeras yang berat yang sebelumnya pernah diceritain sebelumnya. Nah, jadi dalam kisah gini kita tahu mungkin manusia itu bisa memiliki satu kasus, tapi mungkin entah seperti caper yang tinggi atau pengen ngetop nomor 1, mereka melebih-lebihkan gitu, yang membuat semua warga Indonesia yang mendengar itu kayak merasa geram awalnya, tapi setelah dibilang polisi sama kesehatan bahwa dia tidak jadi apa-apa, kelaminnya masih sehat, tidak ada luka di pukulan, itu apa itu membuat warga Indonesia itu kayak balik marah ke Audrey. Memang dia korban bully. Ada 3 siswi ya di SMP itu mengaku sebagai pelaku dari pembulian si Audrey. Itu dari awalnya itu dari penghinaan di media sosial, cuma larinya ke di dunia nyata, dikejar-kejar lah, dibully atau apa, entah mungkin tampar lah. Pokoknya kalau begitu gitu tuh kita memang menghindari bully, tetapi kalau misal Audrey ini dia melebih-lebihkan biar dia menjadi terkenal. Tuduhannya kan dia hoax iya, tapi dia dibully tuh iya juga. Jadi setengah hoax, setengahnya itu ada yang fakta. Oh ya, sumbernya ini saya dapat di detik.com, di Grid, sama di Kumparan ya. Nah, mungkin itu aja ya Pak. Maaf ya Pak kalau bisa videonya nih kurang jelas gimana ya. Mungkin saya bilang makasih atau thank you atau matur suwun yo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.